Rek, yo iki ono kes unik rek. Iki kan kabeh dibangun gereja nak daerah Citralen ya. Jurun Citralen. Tapi kok ono penolakan ngene lho. Suruh warga jaga kerukunan dan mendapatkan persetujuan dari warga. Lah persetujuan wargane iki kok sapa yo? Lho. Iki ketoke kudu wargane Citralen. Saiki kan masih nang jurune Citralen. Pendapatmu rek, kemana ya? Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Hari ini kami datang bukan untuk meminta sesuatu ya, sesuatu yang besar. Kami hanya ingin mengetuk pintu hati saudara-saudara sekalian. Di saat kita masih bisa tidur dengan tenang, makan bersama keluarga ya, kumpul bareng dan bisa merayakan HUT kemerdekaan ya ke-81 dan menjalani aktivitas sehari-hari. Ada saudara-saudara kita di NTT yang sedang menghadapi masa-masa sulit akibat bencana alam ya. Mungkin kita tidak berada di sana, mungkin kita tidak melihat langsung bagaimana keadaan mereka, tapi mereka adalah saudara kita. Ketika mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, mengalami kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok, bahkan harus berjuang menghadapi ketidakpastian hari esok. Bukankah sudah seharusnya kita hadir? Karena membantu sesama bukan hanya tentang seberapa besar uang yang kita miliki. Kadang ya Rp 10.000, 20.000, 50.000 ataupun berapapun yang kita mampu, jika dikumpulkan bersama dapat berubah menjadi pertolongan yang sangat berarti bagi semua yang sedang membutuhkan saudara-saudara kita di NTT. Jadi teman-teman, saya mau kasih tahu tanggal 26 Agustus kami akan berangkat ke NTT ya. Saya bersama tim dan para relawan Laskar Gibran akan berangkat ke NTT untuk memberikan dukungan secara langsung kepada saudara-saudara kita yang berdampak bencana. Kami ingin membawa bukan hanya bantuan gitu ya. Kami ingin membawa kepedulian. Kami ingin membawa mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian, bahwa masih ada saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang peduli, bahwa di tengah kesulitan masih ada tangan-tangan yang bersedia terulur ya. Jadi penggalangan bantuan ini dapat disalurkan melalui yayasan yang ada, Yayasan Cipta Pelita Kasih. Yang mau memberikan silahkan, dan juga rekening Yayasan Relawan Laskar Gibran ya. Untuk kemudian kami perjuangkan agar bantuan dapat sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di NTT ya. Saudara-saudaraku, jangan pernah merasa bahwa bantuan kecil tidak berarti, karena bagi orang yang sedang butuh, lapar, sebungkus makanan adalah pertolongan. Bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal, bantuan kebutuhan dasar adalah pengharapan. Dan bagi semua rekan-rekan, ayo kita ambil bagian. Seseorang yang sedang merasa sendirian menghadapi bencana mengetahui bahwa ada orang lain yang peduli, yaitu kamu. Itu bisa menjadi kekuatan untuk bangkit kembali. Kita gunakan media sosial ini ya, seperti firman Tuhan mengingatkan kita dalam Galatia 6 ayat 2, pertolonganlah menanggung bebanmu. Hari ini mungkin giliran saudara kita di NTT yang sedang memikul beban, dan mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk membantu meringankan beban itu.
Mari kita bantu sesuai kemampuan. Bagi saudara-saudara yang tergerak hatinya untuk ikut mengambil bagian, silakan menyalurkan melalui rekening yang ada dan QRIS yang disediakan. Bisa melalui QRIS ya, scan QRIS yang tersedia. Tidak ada paksaan, tidak ada jumlah minimum. Bantulah sesuai kemampuan dan ketulusan hati. Dan bagi saudara-saudara yang belum dapat memberi bantuan secara materi, jangan berkecil hati. Saudara-saudara tetap bisa membantu dengan cara membagikan informasi penggalangan dana ini kepada keluarga, sahabat, komunitas, dan orang-orang yang mungkin tergerak untuk ikut membantu. Karena satu orang mungkin hanya mampu memberikan sedikit, tetapi jika kita bergerak bersama, sedikit dari kita bisa menjadi banyak bagi mereka-mereka. Saudara-saudaraku, kita mungkin tidak mampu menghapus seluruh penderitaan saudara-saudara kita di NTT. Kita mungkin tidak mampu mengembalikan apa yang telah hilang, tetapi kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita hadir, kita bisa hadir dan peduli. Kita bisa berbagi, kita bisa menjadi tangan yang Tuhan pakai untuk menolong mereka. Mari kita tunjukkan bahwa ketika saudara kita terluka, kita tidak tinggal diam. Ketika mereka membutuhkan pertolongan, kita hadir. Dan ketika mereka hampir kehilangan harapan, kita datang membawa kasih dan kepedulian. Semoga setiap rupiah yang saudara berikan menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan yang memberi, setiap hati yang bergerak, yang tergerak, dan setiap orang yang ikut ambil bagian dalam aksi kemanusiaan ini. Dari kita untuk saudara kita di NTT. Bersama kita kuat, bersama kita peduli, bersama kita bangkit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang lucu nih, menurut gue penistaan agama di Indonesia ini masih double standard, men. Kemarin yang baca ayat Al-Quran ditukar sama miras, orang-orang tuh marah semua. Banyak yang speak up, minta dipenjarain, bahkan sampai penistaan agama. Tuh gue setuju, semua setuju. Tapi di satu sisi, yang korupsi kuota haji itu orang-orang pada datang sholawatan. Padahal korupsi kuota haji itu penistaan agama yang paling fatal, itu parah banget. Tapi ya datang sholawatan. Gimana nih? Update perkembangan penanganan kasus gangguan kegiatan keagamaan di GMS Bantul yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda DIY telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka, masing-masing dengan inisial D, BS, dan AH. Para tersangka kami persangkakan dengan pasal 303 ayat 3 dan atau pasal 303 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP yang baru tentang tindak pidana terhadap kehidupan beragama atau kepercayaan dan sarana ibadah. Selain itu, juga kami sangkakan pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penyertaan dalam tindak pidana. Penyidik juga telah melayangkan surat panggilan resmi kepada ketiga tersangka. Kami harapkan kepada para tersangka untuk kooperatif memenuhi panggilan dan menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Kenapa orang Kristen tidak fanatik agama? Tidak pernah ada kedengaran berita terorisme, bom bunuh diri dan segala macam dari kalangan Kristen, walaupun ada ekstrim-ekstrim tertentu. Orang Kristen tidak fanatik agama karena Yesus tidak mendirikan agama. Yesus tidak membawa agama di dunia ini. Agama didirikan oleh manusia. Lalu apa yang Yesus bawa? Yesus adalah Injil itu sendiri. Dia kabar baik yang dari surga. Yang dia bawa adalah kerajaan Allah.
Makanya Injilnya Yesus Kristus adalah Injil Kerajaan Allah. Itulah inti ajaran Yesus Kristus. Yesus membawa pemerintahan dari surga ke bumi. Makanya kita diajarkan untuk Bapa kami yang di surga. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya yang Yesus mau, pemerintahan bumi seperti pemerintahan di surga yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Jadi Yesus tidak mendirikan agama. Makanya orang Kristen tidak fanatik agama, karena hukum kerajaan Allah lebih tinggi dari segala hukum. Muslim ini mengatakan bahwa Alkitab telah diubah dan kalian harus simak tanggapan pria Kristen ini, teman-teman. Luar biasa. Who came first, Yes. the Quran or the Bible? The Bible. That's why the Quran came after the Bible, because the Bible were modified. So you believe that? Of course, I'm Muslim. Well, then, if I told you that there's books that prove that the Quran was not accurately modified, would you believe me? In the Quran, they say that in the Bible and in the New Testament, they mention the name of the Prophet Muhammad, right? Exactly. But it wasn't. It's not. That's a lie. There's a proof for that. The Quran, the verses of the Quran. Yeah, It's but the proof Quran of was it. written later. We have the books before the Quran. We have the Dead Sea Scrolls. We have the Bible scrolls. And it's existed before the Quran, the originals. And when you go look Yes. at them, Muhammad was not mentioned once there. Not even once. Yes, but the originals were modified. So we can't know the originals. But we because- have them. We have the originals. They exist in the Vatican, in Italy, in around Europe, in Israel. There is the original books. Actually, a Bedouin Muslim child, went in the caves of Qumran by the Dead Sea, and he found a jar with ancient scrolls. And he brought the scrolls, and they checked the scrolls, and they saw that they're about 3,000 years ago, before Muhammad came, before the Quran. And then they opened them, and they found that they're one-to-one identical with the Hebrew Bible, the Christian Bible, and not with the Islamic Quran. So showing that what's written in the Islamic Quran was not true, because it came later and it made up the facts. We have that as a fact. That's like literally archaeology and history exhibits in museums. You have it. I believe that there are original verses from the Bible still existing. Yeah, and we But- have them, and they're contradicting what's in the Quran. That's why I'm asking, why do you Muslims believe in a religion that is so easily proven to not be accurate? The words there are not accurate. It's By, important that you think about that. That's what I will encourage you to think about it. Ya, pikirkan itu, teman-teman. Jangan asal imani saja. Nah, buat teman-teman mungkin bisa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Apa pandangan kalian hasil dari video ini ya, yang kita ringkas tadi. Dan juga jangan lupa like, komen yang tinggalkan jejak lah ya di kolom komentar. Atau saudara bingung tapi nonton sampai saat ini ya, saudara-saudara bisa tuliskan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat ya, saudara-saudara. Ramaikan di kolom komentar, perbanyak, biar ketika nanti orang-orang lain ya yang menonton video ini mendengarkan doa kalian, dan mereka menjadi terpanggil, disentuh hatinya untuk mengikuti Yesus Kristus. Oke teman-teman, cukup segitu dulu video hari ini. Dan bantu juga teman-teman support saudara-saudara pelayanan kami di Yayasan Cipta Pelita Kasih ya. Karena di situ ada yayasan kita, yayasan untuk menampung anak-anak dan juga oma-oma ya, opa-opa juga sangat membutuhkan, karena yayasan ini kita ciptakan untuk menjadi dampak, menjadi berkat. Dan satu lagi teman-teman bisa memberkati juga di Sentral Kristen Indonesia, di mana kita buat Sentral Kristen Indonesia ini adalah sentral untuk membantu saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke yang sangat membutuhkan peralatan seperti contoh kecil sound system ya, seperti ambulan, seperti ini ya. Inilah komunitas untuk menjadi berkat bagi banyak orang juga ya. Apapun itu, bahkan kita bisa memberikan untuk nasi kotak di saat sholat Jumat dan sebagainya gitu ya. Bantu Sentral Kristen Indonesia yang di bawah naungan kita ini
untuk bisa menjadi berkat ya di banyak tempat, di banyak wilayah, di banyak daerah. Itu aja dari saya. Terima kasih, dukung terus pelayanan kami di rekening yang ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Ayo jadi berkat lewat tangan kita. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah pelayanan luar biasa yang sangat membutuhkan dukungan kita. Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tempat ini bukan hanya sekadar rumah, tapi juga menjadi sekolah bagi anak-anak yang tidak mampu bersekolah. Di sini mereka belajar, dibina, dan dimuridkan, bukan hanya secara akademik, tapi juga secara rohani. Saat ini ada sekitar 30 anak yang setiap hari mendapat bimbingan. Mereka punya mimpi, tapi terbatas oleh keadaan. Dan yang lebih menyedihkan, yayasan ini tidak memiliki sponsor tetap untuk menopang semua kebutuhan. Inilah kesempatan kita untuk menjadi jawaban doa mereka. Di bawah naungan gereja YouTube, kami berkomitmen untuk mendukung Yayasan Cipta Pelita Kasih. Tapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh hati-hati yang tergerak untuk bersama-sama menjadi saluran kasih. Mungkin yang bisa kita berikan tidak banyak, tapi ketika banyak tangan bergerak bersama, hasilnya akan luar biasa. Media sosial tidak hanya untuk hiburan, tetapi bisa menjadi alat untuk membawa terang dan harapan, termasuk untuk anak-anak ini yang masa depannya sedang kita pertaruhkan. Mari jadi saluran kasih. Jadilah bagian dari perubahan hidup mereka. Rekening donasi BRI 04210 1003 42 0566 atas nama Yayasan Cipta Pelita atau bisa melalui scan barcode di kris ini. Kebaikanmu hari ini akan menjadi dampak nyata bagi banyak orang melalui Yayasan Cipta Pelita. Mari kita gunakan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan dan harapan bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh sahabat gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. Mari ambil bagian dalam pelayanan mulia ini. Central Kristen Indonesia sedang berjuang bagi gereja-gereja di pelosok yang sulit mendapatkan keadilan dalam beribadah. Padahal konstitusi sudah jelas menjamin kebebasan itu. Banyak saudara seiman kita harus beribadah dengan penuh rasa takut, bahkan tanpa rumah ibadah yang layak. Kita tidak bisa diam melihat mereka berjuang sendirian. Jadilah saluran kebaikan. Dukung pelayanan Central Kristen Indonesia melalui BRI 042 130049 9650 AN Central Kristen Indonesia. Setiap rupiah yang Anda berikan akan menjadi dampak nyata bagi mereka yang membutuhkan. Mari kita manfaatkan platform seperti YouTube untuk menghadirkan perubahan, pengharapan, dan terang Kristus bagi Indonesia. Doa terbaik untuk seluruh saudara gereja YouTube yang telah dan akan ikut ambil bagian. Tuhan memberkati. GBU.